Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTSD Negeri Jember menyampaikan terima kasih pada adik-adik mahasiswa Unirgo yang ingin menggali beberapa pengalaman yang ada hubungannya dengan UPTSD Negeri Bendoro Kecamatan. Ataupun ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ini nanti bisa kita sharing bersama. Ada beberapa pertanyaan dan mungkin pertanyaan itu bisa dijelaskan kita bersama apa yang dihadapi dari mahasiswa. Kan dulu. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya kepada kami, dan insya Allah kami nanti bisa membantu adik-adik ketika memberikan pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan yang pertama adalah terkait kurikulum, Pak. Ya. Bagaimana proses penyusunan, review dan adaptasi kurikulum operasional sekolah KUS atau KUSP Kabupaten Guru di Distrik Jember? Terima kasih. Terkait dengan KSP adik-adik, bahwa setiap awal tahun ajaran lembaga selalu mengadakan rapat bersama dengan tim pengembang kurikulum yang terdiri dari guru, kemudian komite dan pengawas sekolah yang ada di Kecamatan Pawang. Dan untuk pendekatannya tahun ini adalah tetap kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi untuk tahun ini UPTSD Negeri Jember sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Terus? Ciri khas kurikulum di sekolah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan adik-adik. Ciri khasnya adalah pembelajaran mendalam yang ada hubungannya dengan kegiatan anak Indonesia hebat dengan dimensi profil lulusan yang sudah dilakukan itu, Pak ya. Kemudian yang terakhir apa, Pak? Yang ini loh, yang di kata pengantarnya ini ada berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Ini fokus utama dari pembelajaran mendalamnya. Ya. Nah, tentunya target dengan daya serap berbeda dari untuk tahun pertama ini. Walaupun targetnya 100%, insya Allah daya serapnya 25% sudah di tahun pertama. Tahun kedua nanti insya Allah bisa meningkat, bisa menjadi 50%. Tahun ketiga bisa 65%, tahun keempat bisa 75%, dan tahun terakhir 5 tahun terakhir sudah bisa mencapai daya serap 100%. Itu jawaban untuk nomor 1. Silahkan untuk nomor 2 pertanyaannya. Nomor 2 ini terkait supervisi dan mutu. Bagaimana kepala sekolah atau koordinator melaksanakan supervisi? Baik, terima kasih. Jadi supervisi itu dilaksanakan oleh kepala sekolah itu minimal 1 semester sekali. Ya, minimal. Maksimal sesuai dengan kebutuhan masing-masing, minimal 1 semester sekali ada supervisi pendidikan. Yang disupervisi apa aja? Ya, beberapa yang ada hubungannya dengan kelas ini, terutama oleh Bapak Ibu. Ya. Fokus utamanya adalah kalau di sini ada 3 nih, dukungan guru. Berarti ini beberapa yang perlu disiapkan oleh guru, termasuk persiapan belajar, perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan proses selanjutnya. Kemudian proses mengajarnya. Jadi
kepala sekolah minimal 1 kali masuk kelas untuk melihat proses pembelajaran yang ada di kelas, minimal satu semester. Dan hasil belajarnya adalah apa Pak? Penilaian. Nah, jadi harus kelihatan di situ nanti ya. Dari hasil belajar itu tahu bahwa ini harus diremedi, ya, diremedi karena masih ada kekurangan terkait dengan asistennya. Itu untuk jawaban nomor 2. Ini. Yang ketiga itu terkait evaluasi. Ya. Bagaimana sistem evaluasi dari penilaian guru berdampak pada kebaikan kinerja dan mutu pendidikan. Terima kasih. Jadi Bapak Guru, adik-adik, evaluasi terhadap penilaian guru itu ada di poin E kinerja. E kinerja. Kalau tahun ini E kinerja itu sudah 1 tahun sekali. Jadi untuk bulan Januari ini untuk SKP terkait dengan E kinerjanya Bapak Ibu Guru sudah diberikan. Ketika ada kinerja dari Bapak Ibu Guru yang di bawah ekspektasi, maka diusahakan ada remedi tersendiri sehingga nanti benar-benar bahwa Bapak Ibu Guru itu minimal sesuai dengan ekspektasi, artinya baik ya. Nah, ketika ada nilai yang baik dapat lain dari sisi pembelajarannya, maka akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak ya. Jadi dari penilaian kinerja tadi membawa dampak baik dari anak dirinya ke depannya ya. Ini terkait dengan sistem evaluasi dan penilaian guru ini pada E kinerjanya. Jadi kalau tahun ini kinerjanya itu sampai setahun 1 kali. Kalau dulu 1 tahun 2 kali. Di tahun 2004 itu 1 tahun 2 kali. Yang 25 1 tahun 1 kali. Kayaknya itu ya jawabannya. Kemudian yang lain ada aja? Ya, ini terkait tenaga kependidikan. Iya. Bagaimana prosedur rekrutmen dan terkait tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan sekolah ini? Untuk tenaga kependidikan ini untuk tahun ini dapat 1 ya, yaitu Pak yang dulu tidak punya tenaga pendidik ya, jadi per Pak SK-nya Januari Pak. SK-nya 2 Januari. Per 2 Januari kemarin dapat tenaga pendidikan Pak itu perekrutannya ya lewat BKM Pak ya, dari Dinas Pendidikan dari BKPSDM ya, dan penempatannya memang di Tata Usaha. Jadi endingnya besok tenaga pendidikan itu akan memegang yang saat ini dipegang oleh Bapak Ibu. Besok setelah ini sudah on ya, sudah on dengan tugasnya masing-masing, maka Bapak Ibu Guru langsung masuk kelas, tidak ngurusin masalah tenaga kependidikan. Contohnya apa? Ada bos, ada aset, ada dapodik, ada lapor bulan, ada PIB, semuanya dikendalikan oleh tenaga kependidikan. Yang hari ini sudah ada 1 tenaga PAUD waktunya itu untuk jawaban. Kemudian yang lain untuk pengembangan guru ini monggo, apalagi pertanyaan ini Untuk pengembangan guru, program pengembangan profesional atau pelatihan MGMP internal apa yang rutin dilaksanakan sekolah ini? ya. Untuk pengembangan guru ini di PTSD Sendoro itu punya kombel ya, namanya kombel apa? Ruko coba ya. Nah, ini kombel ini berarti 1 sekolah
Nanti kalau lintas gugus berarti kumpulnya ya. Yang sering ini kumpul sekolah membahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh dirinya sendiri, dipecahkan bersama lewat kelompok. Jadi, kemudian di tingkat gugus ada gugus sentera namanya di Kahbinan sana. Itu pun membahas hal-hal yang perlu dibahas oleh guru ketika guru di sekolah tidak bisa untuk menyelesaikan. Jadi di samping itu juga ada lintas, ini namanya lintas satu pimpinan. Ini saya kan merangkap ya di sini dan di Bujangan satu, Cendoro dan Bujangan. Sering dijadikan satu antara Bujangan dan Cendoro, kemudian disitu kembali bersama. Tujuannya apa ya tadi? Untuk memberikan sesuatu yang mungkin di kelasnya tidak bisa dipecahkan bersama di kompolnya itu. Dengan demikian, guru bisa mengupdate data-data perkembangan pendidikan, baik secara melalui kurikulum dan pedagogiknya. Ini pertanyaan itu, itu jawabannya sekitar yang nomor 2, pengembangan gurunya. Di samping itu, Bapak adik-adik, juga kemarin dari SD Cendoro itu terjaring terkait dengan pelatihan pembelajaran mendalam. Berapa hari Pak itu? 3 hari. Nah, dari hasil itu nanti dikumpulkan disampaikan di teman-teman, sehingga yang dulunya tidak tahu terupdate dengan adanya guru yang sudah dilatih di pelatihan bersama di tingkat kabupaten. Intinya begitu, oke? Terima kasih. Yang lain silakan. Terkait kepemimpinan pendidikan, bagaimana gaya kepemimpinan Bapak ATF Kepala Sekolah dan dalam memotivasi guru? Terima kasih. Kalau slogan saya Bu ya adik, jadi menjadilah contoh, bukan memberi contoh tapi menjadi contoh, bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Maksudnya gimana itu? Artinya begini, jadi saya melaksanakan sesuai dengan pacarnya, dengan harapan bisa ditiru oleh teman-teman guru saya. Beda kalau memberi contoh, ini loh caranya, tapi dia tidak melaksanakan. Tapi kalau menjadi contoh berarti saya itu melaksanakan, kemudian diikuti oleh teman-teman guru. Jadi menjadi contoh, tidak sekedar memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Ini ya cara memotivasi Bapak Ibu guru saya seperti itu. Oke? Nih. Kemudian di sini ada bagaimana cara mendelegasikan tugas dan memastikan pengambilan keputusan bersifat partisipasi. Sering Bapak Ibu, adik-adik, ini saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, tetap ini musyawarah, kemudian mengambil keputusan secara bersama. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kendala di kemudian hari yang merasa terbebani oleh tugas dari kepala sekolah. Artinya apa? Jadi mendapat tugas dari kepala sekolah dengan semangat ikhlas, dan yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi terima kasih, itu jawabannya. Kemudian yang lain silakan untuk manajemen keuangan dan sabar. Terkait manajemen keuangan, pertama perencanaan, pengalokasian dan pelaporan atau penilaiannya dilakukan. Ya, gini, untuk terkait dengan keuangan, adik-adik, awal itu kita melaksanakan perencanaan ya, dalam bentuk membuat RA, rencana kerja anggaran sekolah. Itu dibuat 1 tahun itu kita belanja sesuai dengan jumlah bos yang kita terima.
Jadi katakanlah 1 tahun anak itu mendapat bos 1 juta. Kalau muridnya 80, berarti 1 tahun dapat 80 juta. Itu dirinci semua sesuai kebutuhan sekolah, jumlah itu dalam bentuk RKS, rencana kerja, rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian pelaporan, ya, pelaporannya itu lewat apa Pak? Pelaporannya SPJ bos. SPJ itu surat apa Pak? Surat SPJ itu apa? Surat pertanggungjawaban bos. Iya. Yang ini nggak ada contohnya. Kalau Pak diambilkan Pak. Ya. Nah, lamanya itu 1 tahun mulai dari Januari sampai Desember. Untuk Desember sudah selesai, berarti tahun anggaran 25. Nah, untuk tahun ini anggaran 2002. Nah, jadi apa sudah membuat RKS sudah? Nah, ini contohnya pelaporan seperti ini. Laporannya seperti ini. Laporan penggunaan dana bos operasional sekolah. Ini Juli sampai September 2000. Contohnya 3 bulan, 3 bulanan ya. Nah, sampai ini 3 bulan, 1 tahun jadi tak tumpuk. Kalau sini hanya 80 anak, segini laporannya. Nanti yang 700 anak seberapa? Kira-kira dari saat ini. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Jadi itu, nah yang boleh lihat ini, adik-adik tak boleh lihat ini. Hanya ini aja satu bukan ini Allah. Yang boleh melihat SPJ bos itu 1 pengawas, 2 dinas, 3 inspektorat. Ya, hanya 1 bukan. Kalau ini contoh pelaporan bosnya. RKS itu sudah ada sih ya. RKS ada di sini semua. Ya, ini untuk keuangan bos. Selanjutnya ini ada sistem informasi Pak. Yang transparansi ya, yang masih bos ya. Pelaporannya karena transparansi nanti Pak yang ditempel di pengumuman itu apa Pak Agus namanya? Kas apa Pak? K7 atau K3. Jadi bukti penggunaannya ya Pak ya. Ya, ditempel di papan pengumuman. Tujuannya apa? Untuk dilihat oleh masyarakat bahwa SD Negeri Cendoro itu menggunakan dana bos secara transparan. Boleh dilihat oleh semua orang. Penggunaannya di papan pengumuman. Nanti ada. Oke. Terima kasih untuk nomor 1. Nomor 2-nya. Nomor 2 ini ada Satgas, bagaimana mekanisme perencanaan pengadaan Pas-pasnya Pak ya. Nah, sarana prasarana itu tetap ngacu pada pendapat berapa kita mendapatkan bosnya. Berapa persen Pak untuk prasarana itu? Berapa persen? Sarana maksimal 10. Maksimal 10%. 20. Maksimal 20%. Nah, ini 1 juta berarti 20 juta. Itu alokasi untuk sarana dan prasarana itu. Nah, tentunya ini sesuai dengan kebutuhan dari kelas masing-masing. Mulai kelas 1 sampai kelas 2. Ditambah guru mapel butuhnya apa dari saat pas itu. Tidak serta-merta kepala sekolah butuh tidak. Tetap menggali dari semua stakeholder yang ada. Jika belanja ini orang ngawur ya, belanja ini terarah dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah itu yang urgent tentunya ya, yang menjadi prioritas utama tentunya ya. Kemudian bagaimana prosedur pemeliharaan komputer, kebersihan toilet terkait dengan sampah. Pertanyaannya Pak Nadi. Nah, tentunya kalau komputer berarti ada pemeliharaan Pak ya. Untuk kebersihan toilet berarti kan di apa Pak? Di kesehatan atau di kebersihan ya. Di alokasi kebersihan berarti ada. Di situ di bosnya yang ada pembelian untuk alat kebersihan toilet ya. Nah, di sini nggak ada Pak Bosnya. Jadi yang membersihkan juga anak-anak.
gurunya juga ikut sedikit-sedikit. Jadi tidak memberi contoh saja, tapi juga menjadi contoh. Jadi gurunya ya ikut bersih, setelah itu nanti muridnya bisa ikut bersih toilet dan sebagainya. Ini tuh yang terkait dengan toilet dan pembelian komputer. Nah, otomatis kalau pembelian komputer karena tersedia dana di itu ketika rusak ya langsung didadak lewat dana komputer lewat siplahnya, ya. Itu terima kasih untuk jawaban nomor 2. Kemudian yang D, ini hubungan sekolah. Bermasyarakat. Bagaimana sekolah menjalin kerjasama dengan komite sekolah dan orang tua siswa? Ya, ini termasuk tim pengemban kurikulum juga kerjasama dengan komite, Mbak. Komite jumlahnya berapa kemarin, Pak? 6 ya, 6 diundang semua, salah 4 ya. Kemudian ada event-event tersendiri ketika ada program siswa, kemudian ada outdoor learning di luar, ya. Kemudian ada event-event memperingati Hari Besar Agama. Semuanya melibatkan stakeholder, komite dan orang tua wali murid. Jadi setiap kali ada rencana pasti minta persetujuan komite. Jadi tidak lepas dari komite dan orang tua wali murid, ya. Supaya apa? Supaya nanti bahwa lembaga itu tidak milik guru, tapi milik masyarakat, dalam tanda petik komite dan orang tua wali murid. Itu loh maksudnya, ya. Sehingga lembaga ini menjalin hubungan yang baik antara orang tua wali murid dan komite dan masyarakat sekitarnya. Supaya apa? Supaya lembaga ini menjadi milik masyarakat. Nah, karena apa? Maju mundurnya lembaga itu tergantung pada masyarakat sekitarnya. Kalau sudah senang dengan lembaga, insya Allah ya bertambah banyak, berkembang banyak ya terkait dengan perolehan murid baru. Ini itu terkait dengan hubungan dengan masyarakat. Jadi selama ini baik-baik saja Bapak adik-adik, lembaga UPT SD Negeri Cendoro itu dengan masyarakat. Dengan bukti bahwa ada event apa saja berjalan dengan lancar dan didukung, ya, didukung baik izinnya, baik operasionalnya semuanya didukung oleh wali murid dan komite sekolah. Ini kemudian yang berikutnya silakan. Untuk program spesifik apa melibatkan peran aktif masyarakat untuk mendukung program sekolah? Nah, kemarin ada Pak jimitan apa Pak itu? Ya, ada IPA untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah, terutama untuk perbaikan musola Pak. Kemudian ada jimitan lagi untuk membiayai apa Pak, guru agama Pak ya, bisa untuk sebagai bensin karena kita nggak punya guru agama, nggak ada guru agama BTP yang nanti di SD Cendoro ini kemudian diberi bensin oleh komite. Itu termasuk peran dari komite, ya. Jadi setiap waktu diundang komite selalu hadir dan selalu menyetujui apabila sekolah mempunyai hajat yang baik, selalu menyetujui dan mensupport. Tidak mensupport omongan tak, ya support, mencari dukungan terutama yang dibutuhkan oleh lembaga, ya. Bu musolane Bu, gampang. Nah gitu contohnya ya. Bu iki Bu kayak bensin, ya gampang. Gitu. Itu dari peran masyarakatnya dan program dari program sekolah yang didukung oleh masyarakat, orang tua wali murid dan dikomandani oleh komite sekolah. Yang terakhir, jadi mana ini? Akhirnya ada sistem informasi seberapa efektif sistem informasi manajemen atau SIM digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau untuk informasi di sini apa Pak ya? Kemarin itu Pak, apa sudah ada grup WhatsApp-nya atau bagaimana Pak ya? Ya Pak, sudah ada tiap kelas sudah grup. Nah,
wali murid dan seterusnya. Di dalam mengambil keputusan Pak, lewat itu contohnya ada. Hasil keputusan rapat misalnya kalau di sini sudah rapat, kita salurkan ke dasar untuk wali murid dan seterusnya. Ketika rapat tidak diwakili oleh semua wali murid, mungkin Pak Guyupan saja, oke? Kan tidak semua wali murid bisa diundang semua datang, oke? Nah, kita menggunakan SIM-nya, sistem informasi manajemennya lewat bahasa, Dari komisi gitu ya. oke? Lewat Pangan ya, bahasa bisa kurangi. grup di setiap ormas. Lagi silang ada ya. Jadi ada keputusan hari ini kita ngobrolin di luar. SKP lagi. Gitu ya, ngobrolin di luar, disetujui oleh komite, melibatkan semua anak, gitu. Anak mungkin ini. Tuh, sehingga lewat bahasa informasi bisa tersampaikan ke wali murid. Dan wali harus menyetujui dan siap mendukung. Nah, itu yang kira-kira penting terkait pengambilan keputusan. Gitu. Sangat ada rapat dengan wali murid komite yang perwakilan terutama Pak Guyupan. Jadi setiap rapat ini Pak Guyupan itu ya. Ini contohnya misalnya data absen guru ini gimana nih ya? Ya. Ini yang di sekup lembaga. Kalau di sekup orang tua wali murid di WhatsApp ya, di sekup lembaga data absen guru itu lewat Silabune, sistem informasi manajemennya. Silabune itu aplikasi yang di kabupaten. Nah, kemudian data tracer alumni, apa Pak? Data tracer alumni. Kita punya alumni Pak ya? Alumni ya. Jadi kita punya data semua Pak terkait dengan alumni, termasuk orang-orang yang sudah lulus, kemudian asal dari kita ini kita telusuri tujuannya apa ya, berpartisipasi di lembaga kita supaya nanti lembaga kita semakin maju. Tracing di alumni. Itu adik-adik yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal adik-adik ketika di perguruan berikutnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil dari sisi lain ketika adik-adik di perguruan nanti bisa menyampaikan latar belakang, bisa memberikan alasan yang maton ya terkait dengan ini tugas yang adik-adik diberikan oleh kampus. Nah, terkait dengan foto, monggo nanti bisa difoto untuk KSP-nya, dengan bukti dari dana bosnya dan lain-lain bisa.